Legenda Jakatarup. Kisah ini terjadi pada masa akhir dari Kerajaan Majapahit, pada masa pemerintahan Prabu Brawijaya Wirabumi. Adalah seorang pemuda berwajah tampan asal desa Tarup. Dia merupakan anak seorang petani sukses bernama Ki Ageng Tarup. Pemuda ini bernama Jaka Tarup. Jaka Tarup belum berkeinginan untuk menikah, meski banyak gadis yang mengejarnya, termasuk Larasati, anak kepala desa. Jaka Tarub memiliki kesenangan yaitu berburu di hutan. Hampir setiap hari ia habiskan waktu untuk berburu, menjangan dan lainnya. Pada suatu hari, ia melihat seekor kambing hutan di tepian hutan. Jaka Tarub bermaksud memanah kambing itu, akan tetapi kambing itu lari masuk hutan. Jaka Tarub terus mengejar kambing itu, dan di tengah hutan ia menemukan telaga. Di sekitaran telaga sangatlah harum wangi bunga, dan tampak pula bunga-bunga yang baru saja disebar di dalam telaga. Tanpa sengaja, Jaka Tarub menginjak tusuk konde perak. Jaka Tarub sangat heran, mungkinkah ada seorang gadis yang mandi di tengah telaga, yang mana telaga itu berada di dalam hutan. Keesokan harinya, Jaka Tarub kembali mengunjungi telaga. Sebelum Jaka Tarub sampai di telaga, kembali ia mencium aroma harum bunga mawar. Sayup-sayup terdengar suara tawa kecil yang tampaknya lebih dari satu orang. Jaka Tarub menyelinap ke dalam semak belukar. Ia mengintip ke arah telaga. Tampak jelas di depan mata 7 gadis cantik jelita. Lebih tepatnya 7 bidadari sedang mandi di dalam telaga. Cukup lama Jaka Tarub mengamati para bidadari yang tengah mandi. Tanpa di tepian telaga, tak jauh dari depan Jaka Tarub bersembunyi, pakaian bidadari diletakkan di atas batu. Maka, Jaka Tarub berinisiatif untuk mengambil salah satu pakaian yang tergeletak di atas batu tersebut. Maka, Jaka Tarub kemudian mengambil pakaian yang berwarna merah. Hari telah menjelang senja, matahari mulai condong ke barat. Salah satu bidadari mengajak untuk pulang ke kayangan. Maka, mereka serentak berenang ke tepian dan mengambil pakaiannya masing-masing. Tampak satu bidadari kebingungan. Ia berputar-putar mencari pakaiannya yang hilang. Teman-temannya pun membantu mencari, namun tak jua ditemukan. Keenam bidadari sudah tak sabar lagi. Hari semakin gelap. Mereka takut pintu kayangan terburu ditutup, dan keenam bidadari tampak terbang ke angkasa. Dan dari sisa terbang para bidadari itu meninggalkan warna pelangi yang sangat indah membentang di kaki langit. Satu bidadari tampak menangis. Ia tak bisa ikut serta terbang ke langit karena pakaiannya hilang. Jaka Tarub keluar dari persembunyiannya. Ia menawarkan pertolongan kepada bidadari dan meminjamkan baju berburunya untuk menutupi tubuh bidadari. Sang bidadari tak punya pilihan. Ia pun ikut bersama Jaka Tarub. Bidadari itu bernama Nawang Wulan. Ia merupakan putri bungsu dari ketujuh bidadari. Jaka Tarub pun akhirnya menikah dengan Nawang Wulan. Dan dari pernikahan mereka dikaruniai seorang putri yang diberi nama Nawangsih. Jaka Tarub merasa heran dan juga penasaran. Padi di lumbung tak jua berkurang, dan ia penasaran kenapa istrinya selalu berpesan agar sewaktu Nawang Wulan memasak, dandang tempat masak Nawang Wulan tidak boleh dibuka oleh Jaka Tarub. Jaka Tarub selalu mematuhi pesan istrinya. Suatu hari, sang istri tengah pergi mengambil air. Tempatnya cukup jauh dari rumah. Nawang Wulan kembali berpesan kepada Jaka Tarub agar tidak membuka dandang. Jaka Tarub cukup lama menunggu sang istri. Jaka Tarub takut dandangnya kekeringan, maka ia pun membuka tutup dandang. Jaka Tarub sangat terkejut. Isi dandang ternyata hanya sebutir beras. Jaka Tarub kembali menutup dandang. Saat istri pulang membuka dandang, ia terkejut. Isi dandang masih tetap tak berubah, yaitu sebutir beras. Dan ia menegur Jaka Tarub, bertanya kepada Jaka Tarub bahwa ia telah membuka dandang. Jaka Tarub pun akhirnya mengaku. Nawang Wulan kemudian berkata, mulai hari ini Nawang Wulan memasak dengan normal. Karena perbuatan Jaka Tarub, kekuatan Nawang Wulan menghilang. Karena Nawang Wulan memasak dengan normal, maka padi di lumbung pun cepat habis. Dan ketika Nawang Wulan mengambil padi, ia melihat ada kain tersembul dari bawah padi. Nawang Wulan mengambil kain itu, dan ia terkejut. Ternyata
Kain itu adalah pakaian Nawang Wulan yang selama ini hilang. Nawang Wulan mengenakan kain itu dan terbang ke langit. Sebelum Nawang Wulan terbang ke langit, ia menitipkan pesan kepada suaminya agar menjaga anaknya. Sembari menangis, ia meninggalkan suami dan anaknya. Jaka Tarub sangat menyesal, akan tetapi ia harus merelakan istrinya pergi ke Kayangan, pulang ke tempat tinggalnya dahulu. Dan kini, Jaka Tarub membesarkan anaknya sendirian. Sepeninggal istri, Jaka Tarub mendaftarkan diri sebagai prajurit Majapahit setelah anak Jaka Tarub yang bernama Nawangsih dewasa. Nawangsih kemudian dipersunting Pangeran Bondan Kejawen, merupakan anak dari Prabu Brawijaya Wirabumi.